Udah. Oke. Baik, Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang masuk sudah 22 anak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Ya. Karena Bu Evri belum menentukan ketua kelas, lagi pula kita belum sekolah ya, belum datang ke sekolah. Siapapun bisa atau boleh menjadi ketua kelas. Hari ini Bu Evri ingin Tibra Kenzi, silahkan pimpin doa ya nak ya. Tadi ada yang belum Ibu admin malah hilang, kemana ini? Belajar bukan nunggu gambar orang itu. Bisa. Karena Ayo Tibra Kenzi pimpin doa, mic-nya dinyalakan dulu. Kalau yang lainnya mic-nya dimati atau berdoa sama-sama kita ya. Ya, yang mimpin doa Tibra Kenzi. Halo Bu. Ya. Oke, pimpin doa ya. Kita mulai. Oke, sebentar. Kayaknya mic-nya Tibra Kenzi bermasalah ya. Nggak ada suaranya loh. Ada yang dengar? Halo. Oke. Nggak dengar ya. Iya. Mic-nya bermasalah. Tibra Kenzi keluar dulu aja, nanti masuk lagi. Ya, nanti gabung lagi. Oke, yang mimpin doa Kian. Ya, Kian. Ya. Robi Sydney Ilma. Apa Bu? Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Sydney Ilma Warsugni Fahma. Ini. Halo. Iya, halo. Iya, kita berdoa sama-sama. Nggak apa-apa, ini baru pertama, mungkin masih bingung-bingung ya. Kita ingat-ingat. Ragu gigi. Iya, ingat-ingat lagi coba doa sebelum belajar bagaimana kita ucapkan sama-sama. Ayo, mic-nya dibuka semua. Bismillah ya. Iya, ingat-ingat lagi. Udah terlalu lama nggak sekolah, soal mau belajar aja lupa. Ya. Ingat-ingat lagi. Warzukni Fahma. Baik. Ya, sudah berdoanya. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu mulai. Nanti Ibu akan tampilkan di layar tentang materi matematika untuk hari ini. Nah, di kelas 6, nanti materi matematika yang pertama adalah tentang bilangan bulan. Bu Evri mau tanya dulu. Dengar suara saya nggak, Bu? Dengar. Oke, sudah masuk suaranya. Oke, sekarang di silent dulu ya. Nah. Oh, itu banyak yang terlempar keluar. Oke, jadi
Untuk di kelas 6 ini, materi matematika yang pertama adalah bilangan bulat. Gian, mic-nya dimatikan dulu, Gian. Ya. Oke. Ini siapa ya? Nah, untuk bilangan bulat, Bu Efri mau tanya dulu, kemarin di kelas 5 sudah pernah diajari bilangan bulat belum? Yang ada positif, negatif. Coba salah satu menjawab. Nelia. Mana Nelia? Kemarin di kelas 5 sudah belajar bilangan bulat belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Oke, berarti biasanya sih di kelas 5 harusnya sudah, tapi mungkin belum ya. Nggak apa-apa, berarti kita pelajari di kelas 6 sama-sama. Oke, semuanya kamera tidak boleh dimatikan, suaranya di silent dulu. Ini Bu Efri akan menampilkan materinya. Sebentar ya, tunggu dulu. Baik. Oke, sebentar. 74 berapa? 7247. 7247. 5414. 5414. 02. 41. 41. 8. 28. 8 lagi. 8. Ulangi. 7247. 5414. 02. 41. 28. 0. Oke, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Reviewnya udah. Kamu share screen, stop. Sudah, Bu. Sebentar. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Maaf sebentar Bu. karena error sedikit, Ibu Bu. ulangi lagi. Ya, Ambil. gimana? Ambil pena dulu. Nggak apa-apa, kalau mau ambil pena, mau ke kamar kecil, boleh. Nggak apa-apa, yang penting kameranya dinyalakan aja. Kalian mau berdiri, mau pergi ke toilet, boleh, silakan. Yang penting kamera tetap menyala ya. Enggak. Mana dia? Oke, Ibu ulangi lagi, coba ya. Oke, sudah kelihatan belum ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Ya, judulnya apa ya? Mengenal bilangan bulat kelas 6A. Nah, bilangan bulat itu Nggak ada, apa Bu. ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada apa? Nggak ada apanya? Ibu kirim apa tadi? Di layarnya? Udah kelihatan belum? Belum. Nggak kelihatan? Lihat apa, Bu? Coba tulis di chat. Siapa yang tidak terlihat? Bulat. Tak salah. Ada tulisan bilangan bulat di sana. Ada, Nampak tak? Bu.
Ada Bu. Ada Bu, Sorry Bu. Ada Bu. Oke, sudah ya. Sebentar ya. Karena takutnya nanti ada yang mau masuk, Ibu Evri nggak bisa lihat. Nanti ada yang mau masuk nggak ya? Itu langsung keluar nomor. Oke. Kamu sendiri kan. Ya. Nah, ada tulisan bilangan bulat di sana. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari 3 bilangan. Oh, dari 3 apa aja gitu ya. 1, ada bilangan bulat positif, ada bilangan 0, ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari ada bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Itu. Bilangannya itu seperti apa? Ingat ya, ulangi lagi. Bilangan bulat ada 3, terdiri dari 3, ada positif, ada 0, ada negatif. Itu. Nah, biasanya bilangan bulat itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan tinggi sebuah tempat atau tinggi sebuah gedung. Nah, kalau menunjukkan tinggi, artinya dia menunjukkan bilangan bulat positif. Misalnya, tinggi gedung sekolahku adalah 3 meter. Nah, 3 itu berarti positif. Kemudian biasanya untuk menunjukkan untung atau rugi dalam jual beli. Misalnya, kalau misalnya untung, dia berarti bilangannya positif. Kalau rugi berarti negatif. Misalnya ya, Bu Evri berjualan kerudung. Bu Evri mendapatkan untung 10.000. Berarti angka 10.000 itu berarti positif karena untung. Tapi kalau Bu Evri jual kerudungnya rugi, Bu Evri rugi 5.000. Berarti bilangannya ditulisnya negatif 5.000. Seperti itu. Nah, bilangan bulat juga biasanya digunakan untuk menggambarkan temperatur atau suhu. Kalau suhunya di atas 0, dia berarti positif. Kalau di bawah 0, dia negatif. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan di belakang lagi. Nah, ini ada gambar gunung. Gunung, ini adalah gunung atau puncak Jayawijaya yang terdapat di Irian Jaya. Jadi satu-satunya gunung yang dingin atau punya salju di Indonesia itu ada gunung yang punya salju, yaitu Puncak Jayawijaya yang ada di Papua. Gitu ya. Nah, tinggi Puncak Jayawijaya adalah 4.484 mdpl. MdPL itu apa? Meter di atas permukaan laut. M-nya meter, D-nya di atas, P-nya permukaan, L-nya laut. Ya, jadi tinggi Puncak Jayawijaya 4.484 mdpl. Nah, ketika pagi hari itu suhunya di sana mencapai negatif 8 derajat Celcius. Kalau negatif itu artinya dingin ya, Nak ya. Dingin. Negatif 8. Kalau sore ternyata negatif 7 derajat Celcius. Masih dingin. Dan ketika malam, negatif 9 derajat Celcius. Masih dingin. Nah, ini menunjukkan bilangan bulat. Nah, ini kalau 4.000-nya, biar lebih jelas, 4.484, karena di depan angkanya tidak ada tanda negatif atau tanda strip, dia menunjukkan bilangan bulat positif. Sedangkan untuk yang bawah, negatif 8, negatif 7, negatif 9, itu menunjukkan bilangan bulat negatif. Sudah paham? Bisa membedakan kan?
Gampang ya kalau membedakan bilangan bulat yang positif dengan negatif. Intinya kalau positif, angkanya biasa aja, seperti angka-angka biasa. Nah, kalau negatif, bagian depannya ada tanda-tanda strip. Seperti itu. Dibacanya negatif. Lanjut. Nah, bilangan bulat akan lebih mudah kita kenali apabila disajikan dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Nah, ini lebih jelas ya, kita lebih enak lihatnya. Jadi bilangan bulat itu dimulai dari 0. 0 itu berarti ya bilangan 0 gitu. Dia ada di tengah sebagai pembatas. Kemudian ketika kita tarik garis ke kanan, kanan itu artinya positif, kalau ke kiri artinya negatif. Angkanya sama. Ke kanan berarti dimulai dari setelah 0 berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau negatif yang ke kirinya juga sama, dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai banyak tidak terhingga. Karena bilangan itu banyak sekali ya, bisa sampai 1 juta juga bisa. Makanya garis bilangannya bagian ujung-ujungnya diberi tanda panah yang artinya tidak terhingga, masih banyak angka-angka yang lain di belakang. Seperti itu. Sudah paham ya? Tuh, jadi bilangan negatif ada di sebelah kiri, bilangan positif ada di sebelah kanan. Lalu nolnya di tengah. Gitu, lanjut. Nah, ini kalau yang tadi Bu Evri dari tadi bilang ya, kalau dituliskan seperti itu. Positif 5, kalau ditulis angka biasa, bilangannya yaitu 45, seperti biasa. Nah, positif 250 ditulisnya biasa aja, bilangan 250, 250. Nah, kalau negatif 60 ditulisnya, ada tandanya di depan, strip 60, dibacanya negatif 60. Negatif 340 juga sama, ada tanda negatifnya. Nah, ini kalau contohnya ke suhu. Ini kalian hati-hati ya, di sini ada kata kuncinya yang Ibu Evri tandai dengan warna kuning. Kata kuncinya di situ. Contohnya, suhu 15 derajat Celcius di atas 0 derajat. Di atas 0, kalau di atas itu artinya positif. Berarti positif 15. Suhunya 15 derajat di atas 0 derajat Celcius. Ingat batasnya 0 ya. Batasnya 0. Kalau dia di atas 0, sama saja dengan positif. Kalau di bawah 0, berarti dia negatif. Gitu. Jadi positif 15, kalau ditulis bilangannya ya biasa, angka 1 dan 5. 15. Nah, suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Berarti karena dia di bawah, berarti artinya negatif. Negatif 10. Kalau ditulis ya, strip 1, 0. Strip 10. Kemudian sama, nah ini contoh-contoh dalam kalimat-kalimat dalam kehidupan sehari-hari ya, yang menggambarkan bilangan bulat. Nomor 7 nih ada contohnya, kapal selam berada di kedalaman 8 meter di bawah laut. Nah, laut ini juga diibaratkan 0 ya, diibaratkan bilangan 0. Kapal selam berada di kedalaman 8 meter di bawah laut. Karena dia di bawah, itu artinya negatif. Di bawah itu negatif. Oh maaf Bu Evri, salah angkanya nih. Di sini 8 meter ya, harusnya ini bukan negatif 20, tapi negatif 8. Salah ya. Oke, lanjutnya. Positif, negatif, negatif, positif. Nah ini lawan ya, lawan. Lawan dari 45, dari positif 45, lawan dari positif 45 adalah negatif 45, itu lawannya. Lawan dari negatif 80 ya berarti positif 80. Kebalikan, dibalik aja.
Gitu. Lawan dari 2.500 ya negatif 2.500 dan seterusnya. Paham ya? Nih. Gimana? Sampai di sini sudah paham? Coba Ibu ingin dengar suaranya. Silahkan dibuka mic-nya. Ibu. Paham, Bu? Ya, Bu. Nah, Bu Evri terlalu cepat enggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Halo. Halo. Sarya Pina. Siapa yang nanya? Ya, halo, Ibu Evri dengar. Ada yang raise hand tadi? Siapa yang ibunya namanya Saryana? Tadi raise hand mau tanya? Ya, silahkan bertanya. Siapa ya namanya? Nyalakan dulu mic-nya. Yang raise hand tadi. Nggak jadi. Oke, semuanya dimatikan lagi. Bu Evri mau melanjutkan ke itu selanjutnya. Apa tuh? Udah nanti aja. Anak-anak kalau nanti lambat mencatat, nggak apa-apa. Nanti Bu Evri kirimkan ini materinya lewat grup. Silahkan nanti dicatat setelah Google Meet, ya. Kalau nanti kalian lambat-lambat nyatetnya, Bu Evri kirimkan di grup materinya. Gitu. Nanti bisa ditengok lagi di sana. Oke, mic-nya dimatikan semuanya ya. Coba dicek. Nah, Bu Evri lanjut dulu. Oke, ini tadi sudah belajar tentang lawan ya. Lawannya positif berarti ya negatif. Lawannya negatif berarti ya yang positif. Lalu angkanya gimana? Angkanya sama. Kalau 45 berarti lawannya ya negatif 45. Seperti itu. Jangan sampai angkanya berbeda. Nanti kalau ditanya lawan dari 45 adalah, kalian jawabnya negatif 50. Ya salah. Itu ya, angkanya sama. Lanjut, sekarang operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung itu apa sih, Bu? Gitu. Operasi hitung itu ada penjumlahan, itu namanya operasi hitung. Jadi bilangan bulat, tadi kan kalian sudah mempelajari bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menggambarkan apa saja, gitu kan tadi. Nah, ternyata bisa untuk menggambarkan tinggi, bisa untuk suhu, bisa untuk untung dan rugi, kemudian ada contoh kalimatnya. Kalau itu di atas permukaan laut itu artinya apa, Bu? Kalau di atas permukaan laut, di atas berarti dia positif. Lalu kalau di bawah, Bu, kalau di bawah artinya negatif. Kalau ke kanan positif. Ke kiri negatif, gitu aja. Paham ya? Tuh. Nah, ternyata bilangan bulat selain kalian memahami yang konsepnya tadi, memahami artinya tadi, positif negatifnya, kalian juga harus bisa menghitung angka-angka atau bilangan-bilangan, bilangan bulat tadi ke dalam penjumlahan, ke dalam pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti itu. Ya, jadi tidak hanya kalian nggak hanya harus tahu negatif positifnya aja, tapi harus bisa menghitung juga. Bagaimana ya kalau penjumlahan dalam bilangan bulat? Lalu pengurangan gimana ngitungnya, Bu? Perkalian gimana? Nah, ini nanti kalau hari ini Bu Evri akan mengajari kalian lebih ke penjumlahan dulu mungkin ya. Ke penjumlahan dulu nanti. Sebentar ya. Bu Evri akan ajarin ke penjumlahan dulu. Kalau pengurangan, perkalian, pembagian, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Gitu ya. Ini Bu Evri stop dulu. Stop dulu layarnya, Ibu tutup dulu, Ibu nanti ganti yang baru layarnya. Karena sudah selesai yang layar yang tadi itu. Sudah hilang ya? Udah, Bu. Udah, Oke. Bu. Ya. Udah. Oke, siap-siap. Udah, Bu. Sudah hilang. Baik. Sudah hilang, berarti tadi
yang pertama, Bu Evri itu kasih kalian materi tentang konsep bilangan bulat. Konsep itu apa sih, Bu? Ya, pengertian bilangan bulat itu apa. Kemudian contoh kalimat-kalimat yang menunjukkan bilangan bulat tadi sudah. Nah, sekarang Bu Evri mau tanya sama, aduh namanya nggak apal Ibu ya. Bukan. Ini yang perempuan dulu, anak perempuan yang pakai jilbab putih salsa ya? Salsa, dengar Ibu? Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. salsa. Bu Evri mau tanya, kalau ada seperti ini, Bu Evri memiliki daging di dalam kulkas. Nah, pada saat di dalam kulkas, daging itu menunjukkan suhu 5 derajat di bawah 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Itu menunjukkan bilangan bulat berapa ya? 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. 50, Bu. 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Bilangan bulatnya berapa? Coba ulangi. 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Strip 5, Bu. Oke, strip 5. Tapi nanti kalau, ya betul memang pakai strip. Tapi nanti kalian mengucapkannya bukan strip ya. Negatif 5. Itu ya. Ya, strip itu kan tandanya. Tapi kita kalau membaca atau menyebutkan berarti negatif 5. Nah, berarti Salsa udah paham ya. Oke. Terus siapa lagi? Satu lagi ya laki-laki perwakilan ya. Tadi perempuan sudah, sekarang laki-laki. Al-Amin Nur Rahim. Dengar Ibu? Coba mic-nya dinyalakan dulu. Al-Amin, halo. Mic-nya nyalakan dulu kalau mau bicara. Oh, malah kameranya ketutup. Oke, Ibu alihkan aja. Al-Amin malu ya, Al-Amin ya. Oke, lanjut ke Tibra Kenzi. Tibra Kenzi, Bu. Ya, Bu. Ya lah, Bu. Oke. Ada sebuah katak. Ya. Dia melompat ke kanan sejauh 1 meter. Itu menunjukkan bilangan bulat berapa? Seekor katak Positif ya, Bu. Seekor katak melompat ke kanan sejauh 1 meter. 1 meter. Apa? Bilangan positif 1 ya? Satu Oke, positif ya, Bu? Positif 1 ya, bukan 1 positif. Positif 1. Oke, cuma kalau kita ucapkan seperti itu, positif 1. Tapi kalau kita nulis di buku, tidak perlu diberi tanda plus ya. Langsung aja angka 1 seperti biasa. Kalau positif, ketika kita nulis di buku, angkanya atau bilangannya biasa saja. Seperti angka-angka yang lain. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang karena sepertinya sudah paham semua ya. Kalau awal-awal masih gampang seperti itu. Oh ya, satu lagi lah, Bu Evri mau satu lagi. Yang pakai jilbab hitam. Namanya siapa, Bu Evri lupa. Cahaya, Bu. Cahaya. Nama lengkapnya siapa sih? Cahaya Mulia Allah Sari. Oh iya, Cahaya Mulia Allah Sari. Iya, iya, iya. Oh, coba Cahaya, Bu Evri mau tanya. Lawan dari bilangan positif 8.
lawan dari bilangan positif 8 adalah? Negatif 8. Oke, betul. Negatif 8. Gampang ya? Ya, di situ sudah paham. Sekarang Bu Evri mau tampilkan layar lagi yang baru. Nanti perhatikan baik-baik. Kita sudah mulai masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Tuh, ya. Bu, Sebentar. Bu. Ya. Buang air kecil, Bu. Boleh, boleh. Boleh, silahkan. Boleh. Ini itu dulu ya. Oh, nanti deh. Sebentar ya. Ibu siapkan dulu materinya. Oh, sebentar, salah. Sebentar ya. Tadi siapa yang ke kamar kecil ya? Enggak dari awal. Sebentar ya, agak lambat. Oke, naikkan dulu. Nah. Coba nanti kalau layarnya sudah terbuka, sudah nampak materinya, coba nanti Tibra Kensi bilang ke Ibu ya, Bu sudah muncul gitu ya, salah satu aja. Bu, sudah muncul, Bu. Oke, Bu Evri lanjutkan ya. Tibra, kamu jadi ketua kelas aja ya. Oke? Boleh, Bu. Boleh. Ya, bagus. Ya, untuk selanjutnya nanti ini ya. Kalau Bu Evri nanti tanya tentang layar atau apa, nanti Tibra yang jawab ya, mewakili teman-teman. Oke, Bu. Ya, sekarang matikan mic-nya dulu. Bu Evri mau melanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. 2. Berarti contohnya misalnya 2 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Gitu ya. Jadi angkanya hanya ada 2. Sekarang penjumlahan dulu. Bilangan bulat. Ini mengulang lagi ya. Kalau positif biasanya itu maju. Kalau negatif 0 itu diam. Kalau negatif mundur. Bu, ini dipakai untuk apa sih? Kok ada maju, ada diam, ada mundur gitu. Nah, ini kata kunci ini kita pakai kalau kalian mengerjakannya pakai garis bilangan. Bu Evri mau ngajarin dulu cara menghitung bilangan bulat yang menggunakan garis bilangan. Garis bilangan itu yang seperti tadi Bu Evri tunjukkan di awal. Ada garis, ada angkanya. Itu ya. Nah, kalau kalian ingin mengerjakan penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan, yang perlu diingat adalah kalau Bu Evri sepertinya baca chatting. Sebentar, kalian nulis chatting ya? Bu Evri cek dulu. Oke, ini chat ini direkam ya nak ya. Ini direkam, nanti bisa masuk ke YouTube. Jadi tolong chattingnya untuk
membahas materi saja. Misalnya kalian ingin tanya sama ibu, boleh tulis di chatting, boleh pakai raise hand, yang angkat tangan tadi, boleh. Tapi chattingnya ibu minta tolong jangan dipakai untuk ngobrol yang tidak penting, apalagi kata-kata yang kurang sopan seperti itu. Ini jadi semua yang ada di dalam Google Meet ini cuma dipakai untuk belajar, gitu, ya. Chattingnya juga dipakai untuk belajar. Misalnya ada yang tanya, Bu, saya belum paham, boleh diulangi? Silahkan tulis dalam chat. Nanti Bu Evri baca. Gitu. Ini direkam ya, Nak ya. Itu di pojok kiri kan ada tulisannya rek merah. Itu artinya direkam. Ya. Gitu. Jadi sikapnya tolong dijaga. Gitu. Ya. Untuk hari pertama nggak apa-apa karena memang tadi Bu Evri juga lupa, nggak kasih tahu. Nah, nanti untuk hari-hari selanjutnya ketika kita Google Meet, tolong diperbaiki. Tadi ya, jangan diulangi lagi. Oke, Bu Evri lanjutkan ke sini. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat ya tadi. Pakai garis bilangan dulu kita belajarnya. Jangan langsung ngitung. Langsung ngitung ini berapa-berapa gitu. Kita pakai garis bilangan dulu biar gampang. Nah, yang perlu kalian ingat ketika menggunakan garis bilangan adalah kalau positif itu artinya maju atau ke kanan lah ya, gampangnya kita ke kanan itu positif. Kalau 0 berarti ya dia diam. Kalau negatif itu mundur ke kiri. Nah, nanti lebih jelasnya kita praktekkan sama-sama. Itu. Nah, ini kalau untuk operasi hitungnya. Bu, ini maksudnya gimana gitu? Kalau nambah dia terus ke kanan. Dia jalan terus ke kanan, tanda panahnya nanti. Kalau kurang, dia berbalik arah. Itu kalau kurang. Kalau penjumlahan, dia akan terus, apanya tuh, tanda panahnya dia terus ke kanan. Tapi kalau ada pengurangan nanti, dia panahnya akan berbalik arah. Nah, lebih jelasnya kita praktekkan. 2. Hitunglah 2 ditambah 3. Ayo. Semuanya karena kita suruh menghitung 2 ditambah 3 itu sudah ada garis bilangan. Kelihatan nggak di brakensi? Kelihatan, Bu. Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Nah, kalau kita disuruh menghitung pakai garis bilangan, yang pertama kalian harus paham dulu cara menulis garis bilangan itu gimana. Pokoknya perhatikan di layar, yang tengah itu harus 0, dan ini jaraknya harus sama ya, antara 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, ke 4, itu jaraknya harus sama, nggak boleh ada yang lebih lebar, ada yang sempit, gitu, nggak boleh, harus jaraknya sama. Nanti kalau kalian membuat di dalam buku kecil, itu pakai penggaris, dikasih titik dulu, titiknya dibuat sama. Yang untuk garis yang pendek-pendek itu atas, kasih titik. Seperti itu. Nah, diingat-ingat untuk garis bilangan, tengahnya adalah angka 0. Kalau yang ke kanan adalah angka 1, 2, 3 itu positif. Kalau yang ke kiri itu negatif, negatif, negatif. Negatif 1, negatif 2, gitu. Dimulainya dari 1 ya semuanya ya. Setelah 0 itu pasti angka 1 dan negatif 1. Sudah paham ya di garis bilangannya? Nah, kalau sudah membuat garis bilangan, kita mulai menghitung. Mulainya dari mana, Bu? Mulainya ya dari 0. Kita berdirinya di 0. Katakanlah misalnya Brakensi mau naik mobil. Nah, mau berangkat ke angka 2. Kan ini 2 dulu ya. Kita suruh menghitung 2 ditambah 3. Berarti kita dari 0 ke arah kanan. Karena ini positif. Semuanya bilangannya positif ya. 2 ditambah 3, berarti semuanya ke positif. Kita berarti jalannya ke kanan aja. Atau maju ke kanan sini. Nah, Brakensi mau naik mobil, mau pergi ke angka 2. Nah, berarti pertamanya dari 0 dulu, Kensi. Nah, itu Brakensi naik mobil, mau ke angka 2, karena 2 dulu ya, ini yang depan. Berarti dari 0 ngitung 2. 0 ke 1, 1, 2, sampai ke angka 2. Sudah paham ya? Nah, Kensi mau ke angka 2. Lalu Kensi mau maju lagi ditambah 3 titik.
ditambah 3. Bu, angka 3-nya, ngitung 3-nya dimulainya dari mana? Dari 0 lagi enggak? Tidak dari 0. Tapi dilanjutkan. Tadi kan Kenzi ke angka 2 nih. 2, berhenti. Nah, dari angka 2 nanti lanjut 3 titik. Bukan lanjut ke angka 3 enggak, tapi lanjutnya ngitung 3 ke kanan. Maju lagi. Jadi begini. Nah, ini kan udah sampai di 2 tadi Kenzi kan, udah jalan sampai di 2. Ini mau ditambah 3. 1, 2, 3. Jadi ngitungnya di titiknya ya, di atas angkanya itu kan ada garis-garis kecil tuh. Itu anggap aja titik. Jadi ngitungnya dari 0 ke angka 2 kan lewatin berapa titik? Lewatin 2 titik. Udah berhenti. Tadi Kenzi di angka 2. Nah, karena ditambah 3. Nah, positif juga 3-nya. Berarti maju aja. 3 titik. Berarti dari angka 2 ke angka 3, 1 titik. 3 ke 4, 1 titik. 4 ke 5, 1 titik sampai 3 titik ya tadi. Berarti berhentinya di angka 5. Oke. Nah, 2 ditambah 3, hasilnya berhentinya di angka berapa tadi? 5. Berarti, nah itu sudah berhenti. Sudah ada tanda merahnya. Tuling, 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 sudah berhenti. Berarti berhentinya di angka 5. Jadi, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gimana? Sudah paham? Boleh dinyalakan mic-nya. Iya, Bu. Paham, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Paham, Bu. Oke, sekarang matikan lagi mic-nya. Oke, Bu. Ternyata gampang ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Luar. Nah, ternyata ini sudah campuran. Ada positif, ada negatif. Gitu. Wah, udah campuran ya. Gimana ini, Bu? Nah, ingat-ingat tadi. Kalau dia positif, dia maju atau ke kanan. Nah, ketika nanti ada negatif, dia pasti nanti berbalik arah. Gitu ya. Oke. Bentar ya. Sebentar, ini Bu Evri mau ngecas laptop dulu. Oke. Nah, sekarang misalnya Salsa. Salsa naik mobil. Nah, berarti dari mana? Coba Salsa mana? Halo, Salsa? Coba dinyalakan mic-nya. Ya, Bu. Oke, Salsa naik mobil kan? Berarti sekarang Salsa posisinya ada di mana? Di 0, Bu. Oke, di 0. Iya. Oke. Oke, Salsa kan ada di 0. Karena angka yang depan kan angka 2 ya. Kita mulai dari 2 dulu, nggak boleh ke negatif 3. Bentar ya. Ini kanan. Cari. Ada banyak celana pendek. Enggak. Ada ya. Orang kaya mandiri. Ya, itu yang dulu. Apa di sini? Di kiri. Sebentar ya. Di kiri. Iya, oke. Tutup ya, Din. Oke. Kan Salsa di 0 tadi. Nah, dia mau melangkah ke angka kedua. Berarti kita harus ngelewatin 2 titik dulu. 2 titik berarti berhentinya di angka 2 ya, Salsa ya. Oke, Salsa matikan dulu, nggak apa-apa. Nah, karena dia ditambahnya negatif 3, berarti berbalik arah nih. Karena negatif itu ada di sebelah kiri. Berarti nanti panahnya berbalik arah. Kan di angka 2, dia langsung balik nanti. Nah, negatif 3 ngitungnya gimana, Bu? Gitu. Karena tadi Salsa berjalan sampai ke angka 2, sudah berhenti di angka 2, ditambah negatif 3, berarti kita balikan aja. Karena negatif itu kan di kiri, jadi kita berbalik ke kiri. Dimulai ngitungnya dari mana? Sama seperti tadi, ngitungnya dimulai dari angka 2, bukan dari 0.
dilanjutkan dari angka 2, tapi kita ngitungnya ke kiri. Sekarang kita mundur, berbalik. Nah, baliknya berapa? Baliknya itu ya sebanyak 3 titik. Bukan sampai ke angka negatif 3, bukan ya. Nanti takutnya kamu sampai ke negatif 3, bukan. Tapi menghitung ke belakangnya itu sampai 3 titik. Dari angka 2 ke 1 titik. Ke angka 0, 1 titik, ke angka negatif 1, 3 titik, sampai 3-nya itu sampai di negatif 1. Berarti, nah seperti itu jadinya. Nah, sudah paham di sini? Boleh dibuka mic-nya semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jangan sampai salah ya. Oke. Jangan sampai salah, kalian berbalik arah itu panahnya sampai ke angka negatif 3. Tapi ngitung, kalian menghitungnya itu berbalik arah, tapi menghitungnya sebanyak 3 lompatan. Melompat 3. 1, 2, 3. Nah, ternyata 3 lompatannya sampainya di angka negatif 1. Sehingga 2 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 1. Seperti itu. Paham ya? Oke. Sekarang Ibu Evri ada soal lagi lah. Oke. Ibu langsung keluar, Ki. Nggak apa-apa. Ibu Evri mau nunjuk siapa ya? Sebentar. Bu Evri ingin nunjuk. Yang belum Bu Evri panggil nanti ya. Aduh, ini nama orang tua semua sih ya. Nama orang tua. Murifani. Iya, Bu. Mana Murifani? Ya. Murifani. Nggak usah takut ya. Bu Evri cuma mau tanya. Menghitung negatif 2 ditambah 3. Karena yang pertama negatif 2, berarti kan pertamanya Murifani ada di 0 ya. Nah, karena dia negatif 2, berarti Murifani ke kiri dulu. Negatif 2. Nah, sekarang Bu Evri mau tanya. Ketika dia ditambahkan 3, nanti untuk panah yang keduanya berhenti di angka berapa ya Murifani? Ketiga, Bu. Ketiga. Coba dilihat-lihat lagi. Negatif 2 ditambah 3. Tadi Bu Evri bilang, menghitungnya bukan lihat angkanya, tapi lihat titiknya, lompatnya. Lompat. Bukan lihat angka. Coba. Dari negatif, kita mau ke arah positif, berarti panahnya lanjut apa berbalik? Lanjut apa berbalik? Yo, Murifani. Halo, Murifani. Berbalik, betul. Nah, berbaliknya, kan tadi kan ditambah 3, berarti berbalik ke kanan sebanyak 3 lompatan. Nah, kalau sebanyak 3 lompatan, itu angkanya berhenti di mana? Coba dihitung titiknya. Lompat 3 berhentinya di mana? Di 3, Ya, Bu. Fani, berhenti di 3. Oke, jawabannya berhenti di angka 3 ya. Coba sekarang Bu Evri mau tanya lagi sama siapa ya? Oke, Murifani jawabnya 3. Sekarang yang lain lagi coba. Cantika Nur Akila. Iya, Bu. Oke, Cantika kira-kira itu negatif 2-nya kan sudah ya. Sekarang kita mau ditambah 3.
Mau ditambah 3, kira-kira panahnya berbalik apa lanjut? Berbalik, Bu. Oke, berbalik. Karena ditambah 3, berarti sekarang berhentinya di angka berapa? Di angka 1, Bu. Positif Di 1. angka 1, positif 1. Oke, tadi Murifani jawabnya 3, positif 3. Sekarang Cantikan jawabnya positif 1. Sekarang Bu Evri mau tanya lagi ke Gian. Mana Gian ya? Gian mana Gian? Oke, Gian. Nyalakan dulu. Gian, kira-kira yang betul jawabannya siapa? Murifani apa Cantika? Tunggu siapa ya? Tuh. Nah, iya. Nah, jawabannya siapa? Cantika. Satu lagi. Di situ ada yang orang tuanya namanya. Coba Faris Hidayat. Faris Hidayat, pilih jawabannya siapa? Murifani apa Cantika? Cantika, Bu. Bu, Cantika. Cantika. Oke ya, kita sekarang buktikan yang betul siapa ya. Itu ya. Nah, mobilnya kan di sini. Pergi ke negatif 2. Dari 0 dulu ya pasti ya. Dari 0 ke negatif 2. Kemudian karena dia ditambah 3, 3-nya itu positif. Berarti berbalik arah ke arah positif. Sebanyak 3 lompatan. Dan dia ketika kita ngitung 3 lompatan dari negatif 2, berhentinya di angka positif 1. Berarti yang betul Cantika. Murifani belajar lagi ya, nanti diperhatikan lagi. Ya, Murifani jangan ngalamun, diperhatikan betul-betul. Oke, lanjut ya. Nah, gitu tadi ya. Jadinya dia berhentinya di 1. Jadi negatif 2 ditambah 3 hasilnya 1. Gitu. Lagi sekarang siapa ya? Satu lagi ya, Bu Evri mau coba sekali lagi. Kita sampai jam setengah 12 ya. Gian, matiin mic-nya. Oke. Oke, ada yang raise hand tadi, ada yang angkat tangan. Muhammad Alif pengen jawab ya? Coba Muhammad Alif mana? Ketekan, Bu. Oh, ketekan. Ketekan apa gimana? Betul, ketekan. Bu, maaf Ya, Bu, sekarang. ketekan. Oh, gitu. Ini Lutfi itu. Lutfi raise hand. Berarti Lutfi mau jawab ya, Lutfi? Iya, Bu. Oke, sekarang. Bentar ya. Coba Lutfi. Ini berarti pertama Lutfi naik mobil kan? Pertamanya Lutfi di mana? Coba dijelaskan ke Ibu. Bu, Ya, suaranya nyangkut. Suaranya Ibu ya? Ya, berarti mungkin kalau nyangkut-nyangkut berarti sinyalnya di situ. Mungkin sinyalnya lagi kurang bagus. Kalau enggak kurang bagus di tempat kamu, berarti di tempat Bu Evri yang kurang bagus. Oke, Lutfi lanjut ya. Coba dijelaskan ke Bu Evri ya. Lutfi dari mana mau kemana dulu sampai terakhir dijelaskan. Pertama, Lutfi dari 0, Bu. Terus jalan ke negatif 2. Dari negatif 2, hitung titik 3. Jadi kalau Lutfi jalan sampainya ke negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Oke, pinter nih Lutfi nih. Ya. Oke. Pinter ya jelasinnya ya. Nah, Bu Evri maunya seperti itu nanti. Kalau ada yang ditunjuk, dijelaskan lengkap kayak Lutfi. Ya, tadi Lutfi jawabnya negatif 5. Kita buktikan sama-sama. Ya, ini Lutfi berdiri di angka 0. Lutfi berjalan sampai ke negatif 2, betul ya tadi ya. Nah,
Karena ditambah negatif 3, dia masih sama negatif. Kalau masih sama negatif, berarti panahnya lanjut ke kiri terus. Nah, karena dia mintanya negatif 3, berarti dari angka negatif 2, kalian lompat sebanyak 3 lompatan ke kiri. Akhirnya sampai di negatif 5. Itu terakhirnya berhenti di negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Oke, betul, pinter. Ini Lutfi. Ya, Bu Evri mau yang lain juga seperti itu ya. Oke, semuanya kasih tepuk tangan buat Lutfi. Yo, kameranya dinyalakan. Kamera, mic-nya dinyalakan. Oke. Oke. Nah, yang lain juga gitu ya, harus pede. Salah nggak apa, salah nanti nomor 2. Yang penting pede dulu, nggak usah malu, pede aja. Oke, lanjut ya. Oh, sekarang sudah mulai masuk ke pengurangan. Pengurangan juga sama. Kalau berkurang berarti dia nanti balik arah ya. Ini Bu Evri kasih contohnya aja dulu. Kasih contoh dulu. Hitung 2 dikurangi 3. 2 kurangi 3 ini masih positif semua ya. Angkanya positif semua. Berarti kita ada di ruas sebelah kanan. Di angka positif. Oke. Pertama Bu Evri naik mobil. Pergi ke maju sampai ke angka 2. Kemudian karena dia berkurang, dikurangi. Namanya dikurangi pasti dia harus berbalik arah. Ya, kalau berkurang itu berbalik arah sama dengan negatif tadi. Sampai di angka 2 kan tadi. Nah, dikurangi 3. Dia baliknya juga 3. Lompat 3 seperti tadi sama. Gitu. Cara mengerjakannya sama seperti penjumlahan. Jadi karena dia berbaliknya 3 ke kiri, ya kebetulan kalau 3 itu sampai ngelewatin negatif, berhentinya di negatif 1. Artinya 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Seperti itu. Ya, mirip-mirip sama ya. Kalau berkurang, kalau dikurangi berarti dia langsung berbalik arah. Nah, itu kan titik akhirnya di sana. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang coba ya. Siapa ya? Salah nggak apa-apa ya. Namanya juga mencoba. Salah udah biasa. Awal-awal salah, nanti lama-lama pintar. Yang Wanda Dwi Mariani. Wanda. Mana Wanda? Iya, Bu. Saya, Bu. Oke. Ya. Kameranya dimatikan ya, Wanda? Iya. Coba dong dinyalakan. Coba dinyalakan, Bu Evri mau lihat wajahnya. Karena belum kenal. Coba. Itu cuma separuh aja. Nanti untuk matematika, setelah kita belajar sama-sama, ada soal lewat Google Meet ya. Google Meet, lewat Google Formulir, nanti Bu Evri kirimkan, tapi tidak sekarang, mungkin agak siang ya, karena Bu Evri belum membuat soalnya, nanti Bu Evri buat dulu. Ya. Tuh. Coba Wanda, mana Wanda? Coba dijelaskan seperti Lutfi tadi. Wanda awalnya ada di mana, lalu berjalan kemana, lalu kemana, sampai terakhirnya berhenti di angka berapa. Coba dijelaskan seperti Lutfi. Pertama, Wanda di angka 0. Oke. Lalu berjalan ke angka? Berjalan ke negatif 2. Coba dilihat soalnya di atas, itu angkanya positif apa negatif duanya? Wanda berjalan dari angka 0. Berjalan ke
ke positif 2. Oke. Lanjutnya ke Dikurangi, kalau dikurangi dia panahnya berbalik atau tetap lurus? ya Bu, Ya, itu kan dikurangi. Kalau dikurangi berarti Wanda ke arah mana sekarang? ke arah kiri. Oke, ke arah kiri. Sebanyak 3 lompatan. Karena itu negatif ya. Ya, Halo Bu. Ya. Maaf Bu, apa mati lampu ya Bu? Tadi mati. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau mati lampu nggak apa-apa. Kalau memang nanti harus keluar ya udah nggak apa-apa. Kalau masih bisa ikut aja. Oke, Wanda lanjut ya. Tadi ke angka positif 2. Kemudian karena dia dikurangi berarti ke kiri kan. Nah, Ya. berhentinya di angka berapa? Di angka negatif 1. Di angka negatif 1. Oke, kita buktikan. Nah, ini Wanda ke angka 2, betul ya, positif 2. Set. Lalu dikurangi negatif 3. Ini kayaknya salah. Oh, ini salah ya, Bu Evrin bikin ininya. Dia karena dikurangi harusnya, sebentar. 2 ditambah, oke. Oh iya, Bu Evri lupa, belum kasih tahu. Jika dia negatif, di sini kan ada negatif ya. Negatif, dia ada tanda kurang, kemudian bertemu dengan negatif, dia akan menjadi tambah. Seperti itu. Nah, itu yang belum Bu Evri ajarkan, Ibu Evri lupa, langsung kasih soal seperti ini. Oke, jadi karena ketika ketika tanda kurang bertemu dengan negatif, dia akan berubah menjadi tambah. Jadi nanti dia akan menjadi 2 ditambah 3. Oleh karena itu, tanda panahnya dia dilanjutkan tetap di ruas sebelah kanan karena tambah. Jadi nanti menjadi 2 ditambah 3. Itu ya, karena ini berkurang ketemu dengan negatif, dia akan menjadi tambah. Ingat-ingat ya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadinya positif 5. Paham ya maksudnya? Silahkan dibuka mic-nya. Paham Bu. Nggak paham, Bu. Paham Bu. Paham ya? Nggak Oke. Ada yang belum paham ya? Kenapa kok bisa seperti itu gitu? Karena di sini ada tanda yang bertabrakan antara kurang dengan negatif. Kalau dia bertabrakan tandanya seperti itu, dia akan dilebur menjadi tambah. Dilebur, tahu ya, dilebur dia akan menyatu dan berubah menjadi tanda tambah. Jadi nanti menjadi 2 ditambah 3. 3-nya menjadi positif. 2 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah positif 5. Gitu. Itu ya. Itu lanjut. Gitu. Kayaknya ini sudah lah ya sama ini. Bu Evri stop dulu layarnya. Udah berhenti belum ya, Kenzi? Tibra Kenzi? Ya halo Bu. Ya, sudah berhenti layarnya. Sudah hilang. Sudah hilang. Sudah hilang. Oke. Tibra Kenzi itu Bu Evri manggilnya Tibra apa Kenzi ya? Apa Bu? Nama Tibra Kenzi, Ibu enaknya manggilnya siapa? Tibra atau Kenzi? Iba, panggilan saya Iba. Iba, oke. Iba. Nah, itu tadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung yang terakhir ya.
Bu Evri mau coba pakai papan tulis, bisa nggak ya? Bu Evri mau keluarkan papan tulis, kira-kira nampak atau tidak? Kelihatan nggak? Iba, Ya Bu, di chat ya Bu. nggak kelihatan ya? Berarti ini gimana nih caranya? Sebentar. Nggak kelihatan, Bu. Klik di chatnya diklik. Hah? Di chat diklik. Chat mana? Ini kan link di chatnya. Nggak kelihat, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Ya, sepertinya belum bisa pakai papan tulis. Nanti coba. Halo, halo, ya. Sepertinya belum bisa kalau pakai papan tulis. Di sini ada pakai papan tulis, cuma memakainya bagaimana itu Bu Evri belum tahu. Nanti coba Bu Evri coba-coba dulu. Mungkin besok nanti pertemuan yang akan datang bisa dipakai. Gitu. Ya, masuk. Sebentar ya, anaknya Bu Evri manggil. Baju baru. Dari mana? Baju baru basah. Oke, halo, lanjut. Ya, jadi tadi untuk soal yang Ya, terakhir halo. itu, ya, terdengar. Jadi untuk soal yang terakhir tadi, kenapa dia bisa positif hasilnya? Karena ketika ada tanda negatif, tanda kurang bertemu dengan negatif, dia kan bertabrakan seperti ini. Nah, dia nanti akan menyatu menjadi tambah. Begitu. Paham ya? Itu. Nah, itu sebetulnya kita belum sampai situ, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian udah tahu dulu. Sampai di sini ada yang bingung atau ada yang masih belum paham, boleh raise hand. Ayo, siapa yang belum paham? Atau nulis di chat, boleh ditulis di chat. Wanda. Oke, Wanda, mic-nya dinyalakan, Wanda. Gimana? Ya, Bu, masih belum paham, Bu. Gimana sih, Bu? Yang mana? Belum pahamnya yang mana? Yang terakhir itu, yang Oh, yang negatif. terakhir. Ya. Oke, itu yang terakhir itu sebetulnya lebih gampang kalau Bu Evri pakai papan tulis. Cuma karena papan tulisnya tidak bisa dipakai, untuk sementara itu kita untuk pertemuan yang akan datang aja ya, biar lebih jelas. Nanti Bu Evri mau coba utak-utik dulu papan tulisnya, karena hari ini belum bisa dipakai. Nanti Bu Evri coba, ini kan di Google Meet ini ada papan tulis yang bisa digunakan, jadi semacam papan tulis ada penanya seperti itu. Nah, Bu Evri itu akan lebih mudah kalau menjelaskan di situ sebetulnya. Cuma karena belum bisa dipakai, jadi nanti aja kalau kita Google Meet lagi, kita bahas yang itu ya. Nah, jadi selain soal yang itu tadi yang terakhir, ada yang belum paham, mungkin yang awal-awal tadi ada yang belum paham. Boleh bertanya silahkan. Ditulis di chat boleh, raise hand boleh. Bagi yang belum tahu raise hand itu apa sih, Bu? Itu angkat tangan ya, mengacungkan tangan. Itu kan di bawah ada gambar tangan, telapak tangan seperti ini. Itu fungsinya
digunakan kalau kalian belum paham, silahkan angkat tangannya, boleh bertanya, nanti mic-nya dinyalakan. Gitu. Bu, baterai HP saya lowbat. Iya, sambil dicas. Oke, ini Bu Evri juga sudah hampir selesai. Nah, untuk pertemuan pertama, materinya sedikit aja dulu, karena memang 1 jam cukup lah ya. Kita tadi mulai jam 10, ini sudah jam 11. 1 jam cukup. Kalau terlalu banyak, nanti tambah bingung. Maaf, Bu. Nah, Bu Evri mau... Tadi mati Oh lampu. iya, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa mati lampu. Saya tadi pakai Nah, Bu wifi. Evri mau tanya. Oh, pakai wifi ya? Heeh. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti kalau memang mati lampu, nanti Gian terlempar keluar, nggak apa-apa gitu. Nanti kalau bisa masuk, masuk lagi gitu. Kalau terlempar keluar lagi ya nggak apa-apa, menyesuaikan. Nanti kalau bisa masuk, masuk lagi. Nah, Bu Evri mau tanya, dari awal, dari yang tadi awal itu yang ada gambar Gunung Jayawijayanya, sampai tadi yang menghitung bersama-sama, apakah ada yang belum paham cara menghitungnya? Siapa yang belum paham? Kalau nggak ada yang tanya, berarti Bu Evri anggap semuanya sudah paham ya? Yo. Murifani mana Murifani? Murifani, halo. Masih ada Murifani? Udah paham, Bu. Udah paham? Nggak bingung lagi? Oke, nanti kita cukup sampai di sini aja, karena alhamdulillah sudah paham semua. Nanti Bu Evri kirimkan soal, cuma 5 aja, lewat Google Formulir. Silahkan dikerjakan seperti biasa. Ya, nanti Bu Evri kirimkan di grup. Agak siangan ya, sekarang jam 11. Mungkin Bu Evri kirimkan nanti setelah sholat zuhur. Ya. Gitu. Bu, ada materinya lagi nggak, Bu? Materi apa? Materi nanti Ibu kirim tugas. Ada, nanti materinya Ibu kirimkan di dalam grup WA, karena tadi kan mungkin kalian kan belum sempat menulis ya, belum sempat mencatat kan? Ya, Bu. Nah, nanti Bu Evri kirimkan materinya di WA, kemudian kalau perlu dicatat, yang penting-penting silahkan dicatat di buku kecil. Nanti tengok aja dari grup ya, dibuka HP-nya, nanti sambil ditulis, disalin di buku. Kalian ringkas di buku kecil. Gitu. Ya. Oke, Bu. Ya. Ini kok semuanya nggak ada gambarnya ya, nggak ada mukanya. Dimatikan ya semuanya ya. Coba nyalakan dulu. Enggak, Bu. Murifani, Muhammad Alif, atau sinyal mungkin ya. Oke, nah ya sudah hampir semuanya kelihatan. Semuanya sekarang dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Yo, tunjukkan mukanya semuanya. Kita foto bersama. Gayanya pegang jempol gini. Ya, sama. Oke, nanti kalau Bu Evri hitung 1, 2, 3, jangan turun dulu ya tangannya. Ayo semuanya dulu. Kenapa hilang lagi nih? Mungkin sinyal ya nanti ya. Sebentar, di tempat Bu Evri hilang. Mukanya hilang semua. Cuma satu aja yang nampak wajah. Cynthia. Oke, yuk semua tangannya ke atas. 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke. Tahan dulu. Siap. Oke, cukup. Tuh ya. Jadi hari ini kiranya cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan tadi ilmunya ada yang masuk. Mudah-mudahan masuknya banyak, semua paham ya. Nanti dipraktekkan, kerjakan soalnya yang Ibu kirimkan. Iba mana Iba? Coba pimpin doa. Doa setelah belajar. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa ya, Bu? Doa setelah belajar apa, Bu? Lupa, Bu. Al-Asr aja hafal nggak? Wal asri innal Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Halo? Ya, terima kasih, Bah. Ya, terima kasih. Anak-anak semuanya terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau Google Meet bisa ikut terus ya. Nanti teman-temannya yang punya nomor yang bisa WA sama teman-teman yang lain yang nggak bisa ikut. Yang minta nomor WA. Apa? Faris buat aku. Apa Faris? Faris blok. Minta nomor WA, minta nomor Jadi WA, tolong minta nomor WA, diceritakan. Kemarin minta nomor WA, Oke. di grup ya. Nanti silakan cari di grup ya. Oke, Ibu Evri akhiri. Terima kasih sudah belajar sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu ya. Ya, Bu.